Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih menikmati nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan. Kemudian kita membalas nikmat-nikmat itu dengan cara bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Terutama pada maghrib hari ini kita berjamaah salat, kemudian kita sengaja duduk untuk mengetahui pokok-pokok dari syariat Islam. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima bentuk syukur kita dan menambah kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Jemaah yang berbahagia, hari ini adalah giliran fikih dari kitab Muyassar yang kita bacakan, yang praktis, simple. Seorang mukmin bisa mengetahui hal-hal yang praktis yang bisa dilaksanakan olehnya. Adapun yang ingin mengetahui detailnya bisa merujuk kepada kitab-kitab yang mu'tabar, atau yang mau mencari hujjah berupa ijtihad para a'immah, silakan merujuk pada kitab-kitab yang lain seperti kitab fikih dan dalil-dalilnya. Semuanya itu menyajikan yang lebih daripada kitab yang Muyassar ini. Tapi kita sedikit banyak kita sudah mengetahui sebenarnya, hanya mengingatkan dan memastikan bahwa yang kita ketahui itu benar. Ya, kemarin kita sampai kepada mandi yang wajib. Itu tata caranya adalah Rasulullah pertama mencuci kedua tangannya dengan menuangkan air ke tangannya yang kanan, kemudian membasuh kedua tangan beliau sebanyak 3 kali.
Kemudian beliau mencuci kemaluannya, ya, mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu seperti wudu sholat. Kemudian selesai wudu menyiram badannya sambil menggaruk-garuk ke akar rambut di kepala, kemudian dibilas dengan 3 kali, 1 kali ke tengah, 1 kali ke kanan, 1 kali ke kiri. Itu cara mandi yang disunahkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini mandi wajib seperti sebab karena junub, karena haid, berhenti dari haid, berhenti dari nifas. Begitu pula kaidah menyangkut mandi secara umum Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita bahas mandi yang sunnah, sebab-sebab kita disunahkan mandi. Tata caranya seperti mandi junub. Adapun sebab-sebabnya itu bisa menyebabkan mandi sunnah dianjurkan, bukan wajib. Dengan kontroversi yang ada seperti sebagai berikut. Mandi wajib seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah mandi yang wajib. Namun tata cara mandi itu berlaku baik dalam mandi wajib atau mandi sunnah. Rasulullah SAW mempraktekkan mandi sunnah dalam setiap selesai bersenggama. Selesai bersenggama. Abu Rafi menjelaskan bahwa Nabi SAW suatu malam pernah mandi di rumah salah seorang istri beliau. Di rumah istri beliau yang lain. Mandi, maksudnya mandi di istri beliau sekali, mandi lagi di istri yang lain. Mungkin yang punya istri lebih dari satu, apabila mempraktekkan bisa mencontoh Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Faqultu ya Rasulullah, ala taj'alu wahida?" Qala hadza azka wa atyabu wa athhar. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjadikan 1 kali mandi saja di akhir persenggaman? Berarti Rasulullah melakukan paling tidak 2 kali. Nah, beliau menjawab, mandi 2 kali itu lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Jadi junub beliau mandi, melakukan lagi senggama, mandi lagi. Padahal yang pertama itu tidak wajib, ketika jadinya sunnah. Nah, Rasulullah mempraktekkan itu mandi sunnah karena beliau berniat melakukan hubungan suami istri lagi. Padahal orang yang sudah junub
melakukan hubungan suami istri kembali belum wajib mandi. Nanti kalau sudah selesai, apalagi sudah mau sholat, itu wajib mandi. Nah, jadi Rasulullah melakukan 2 kali. Yang pertama itu hukumnya sunnah, hukum sunnah. Nabi mengatakan bukan wajib kedua-duanya. Berarti mengatakannya hanya hada aska wa atyabu wa tahar. Ini lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Alasan yang pertama, jadi mandi sunnah setiap kali mengulang, senggama mengulang. Bisa juga dilakukan oleh satu istri, dilakukan oleh kita yang punya satu istri. Misalnya melakukan sekali, dia segera mandi, padahal belum waktu untuk sholat subuh. Nanti melakukan lagi untuk kedua kali senggama. Nah, antara senggama yang satu ke senggama yang kedua itu belum wajib mandi, tetapi Nabi lebih melakukannya karena lebih suci, lebih bersih, dan lebih baik. Dihukumi oleh para ulama sebagai sunnah. Ya, jelas ya. 2 kali. Ada saja, terutama yang muda-muda, yang pengantin baru bisa 3-4 kali satu hari itu. Berhubungan sama istri bisa lebih dari sekali. Ketawa. Ya. Baik, yang kedua, mandi Jumat, mandi hari Jumat. Nah, sebenarnya mandi hari Jumat itu ada ulama yang menetapkan sebagai wajib. Mandi Jumat adalah wajib. Tapi yang benar adalah mayoritas jumhur mengatakan itu sunnah. Karena apabila wajib, nggak boleh orang yang nggak boleh sholat Jumat dia belum mandi. Padahal kita banyak menyaksikan orang-orang misalnya yang bekerja, mandinya tidak diniatkan tadi pagi sebelum berangkat kerja untuk mandi wajib, mandi biasa saja dia. Nah, di kantor jam 11:30 kan dia nggak sempat mandi. Nah, maka mandi Jumat itu hukumnya lebih kepada sunnah. Ada yang memfatwakan wajib. Mandi hari Jumat itu sunnah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hadisnya, "Idza jaa ahadakumul jum'ah falyaqtasil." Bila salah seorang dari kalian akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mandi Jumat, ya. Nah, yang dikomentari oleh para ulama, mandi Jumat ini sangat ditekankan karena yang hidup di kayak Arab, kalau musim dingin itu orang nggak mandi, seminggu bisa nggak mandi itu. Kemudian karena udara di sana tidak lembab, tidak berbau, orang yang tidak mandi badannya tidak otomatis bau karena udaranya tidak lembab. Apalagi musim dingin. Nah, datang hari Jumat,
sangat ditekankan untuk mandi oleh para ulama. Kalau kita sih mandi 2 hari sekali, tapi orang-orang yang hidup di daerah seperti di Jazirah Arab, Timur Tengah itu rata-rata kalau mandi tidak setiap hari. Sangat ditekankan mandi Jumat itu. Sudah sampai seminggu tidak mandi, hari Jumat harus mandi. Ditekankan. Yang ketiga, mandi sholat 2 hari raya. Itu disunahkan. Disunahkan mandi sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Keempat, mandi ihram untuk umroh dan haji. Nah, kalau pergi umroh kita disuruh tuh sama mutawifnya mandinya di hotel ya. Kita mau berangkat mulai umroh, berangkat dari tempat misalnya dari Madinah ke Bir Ali, itu disuruh mandi di hotel. Nah, padahal orang setempat banyak yang mandi di masjid di dekat Bir Ali, itu banyak. Tapi yang rata-rata yang dari Indonesia menyarankan, apalagi yang wanita, mandinya di hotel, sehingga sudah bersiap naik bus ke Bir Ali itu hanyalah memulai saat ihram. Mandi untuk haji dan umrah. Karena Nabi melakukan seperti itu, ya, setiap ihram Nabi mandi lebih dahulu. Nah, yang kelima, ini juga perbedaan pendapat, mandi sehabis memandikan mayat. Yang benar adalah bukan wajib. Misalnya petugas memandikan mayat, habis memandikan mayat disunahkan supaya mandi, ya, mandi. Ada yang mengatakan siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi. Betul, hadisnya bunyinya begitu, man ghassala mayyita falyaqtasil. Barang siapa yang memandikan mayat hendaklah dia mandi. Kata-kata hendaklah itu membawa kepada kalimat tidak wajib. Ya, falyaqtasil. Sebaiknya memang mandi. Nah, kalau itu diwajibkan, betapa beratnya, karena yang memandikan ingin menyolatkan. Sebelum menyolatkan dia mandi dulu, tentu jadi berat. Tapi hukumnya yang benar adalah sunnah. Barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani dalam Irwaul Qalil. 5 kriteria mandi sunnah itu didasarkan kepada keterangan-keterangan hadis Nabi SAW. Jadi mandi dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi hanya berlaku dalam 4 hal yang hidup, ya. Ya.
Yang kelimanya, orang yang meninggal dunia wajib mandi. Artinya dia dimandikan wajib. Itu yang wajib. Kemudian kita lanjutkan pada bagian keempat dari bab ini, tentang hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Hukum-hukum yang diakibatkan orang ini mesti mandi. Nah, kalau belum mandi, dia tidak boleh begini-begini. Makanya wajib mandi. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang wajib mandi? Sebelum dia mandi, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh? Yang pertama, orang yang belum mandi wajib, dia tidak boleh berdiam di masjid, kecuali hanya lewat. Kecuali hanya lewat atau melintas. Ini dalilnya ayat wala junuban illa abiri sabil. Dan tidak juga bagi orang junub kecuali sekedar berlalu saja, hatta tagtasilu, sampai dia mandi. Ya, orang yang junub tidak boleh berdiam di masjid kecuali untuk lewat saja. Kalau sudah mandi berarti dia boleh berdiam di masjid. Sekedar duduk gak boleh, duduk gak boleh, sekalipun sebentar. Kalau junub belum mandi, yang boleh cuma lewat. Yang kedua, orang yang belum mandi tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Itu umumnya dalil. Padahal ayat itu mengacu kepada malaikat yang suci dibolehkan menyentuh. Orang yang tidak suci tidak termasuk dibenarkan menyentuh Al-Quran. Itu surat Al-Dariyat, surat Al-Waqiah, la yamusuhu illal mutahharun. Itu maksudnya Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz tidak disentuh oleh kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Nah, kemudian dalam keterangan-keterangan banyak hadis, orang yang tidak suci juga tidak dibenarkan memegang Al-Quran. Hadisnya adalah tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Hadis yang disahihkan oleh Albani dari riwayat Al-Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi orang yang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Itu sepakat. Ya, sepakat orang yang junub tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh mushaf. Lebih tepatnya tidak boleh menyentuh mushaf. Nah, mushaf itu apa? Nah, ini di zaman sekarang perlu fatwa. Mushaf di zaman Nabi itu mulai dari yang tertera dalam kulit-kulit, dalam pelepah kurma, dalam kulit binatang,
itu berbentuk mushaf, ya, berbentuk mushaf, lembaran-lembaran yang tulisannya Al-Quran. Kalau sekarang kitab Al-Quran jadi mushaf, dia dibukukan kalau tidak ada ucapan-ucapan manusia. Nah, kalau Quran pada halaman-halamannya terdapat bahasa Indonesia, apakah terjemahkan, apa tafsir, itu perlu ditinjau kalau itu dikatakan mushaf yang konsekuensinya orang yang junub tidak boleh menyentuh. Ya, kan ini kontroversi. Apakah Al-Quran yang ada di kita, apakah itu disebut mushaf yang termasuk dilarang oleh Nabi untuk menyentuhnya, atau bukan mushaf? Karena ada pendapat yang di dalamnya ada kalimat-kalimat manusia, terjemahan itu kalimat manusia, apalagi tafsir dijadikan lembaran-lembaran bersama dengan Al-Quran. Apakah itu mushaf? Kecenderungannya ulama mengatakan itu bukan mushaf, ya, karena dia sudah bercampur dengan kalam manusia. Nah, tetapi apakah boleh menyentuhnya orang yang junub? Nah, tentunya ini belum dipastikan apakah itu mushaf atau tidak. Lebih baik dihindari. Sekalipun itu bukan mushaf, Quran yang ada terjemahannya, ada tafsirnya, sebaiknya dihindari untuk orang-orang yang junub menyentuhnya. Yang ketiga, tidak boleh orang yang junub membaca Al-Quran. Orang yang junub sama sekali tidak boleh membaca Al-Quran sampai dia mandi. Membaca Al-Quran, ya, tilawatul Quran, dalam arti membaca Al-Quran, memegang mushaf atau berhadapan dengan mushaf, terus sunah-sunahnya misalnya menghadap kiblat, itu tidak boleh buat orang yang junub. Bagaimana orang yang junub membaca potongan-potongan ayat atau Al-Quran dalam keadaan tidak memegang Quran atau tidak membaca Al-Quran? Dia membacanya dengan menghafal. Boleh nggak orang yang junub? Orang yang junub boleh nggak membaca Al-Quran dari hafalan-hafalannya? Boleh. Boleh. Kalau tidak boleh nanti bagaimana? Misalnya membaca ayat-ayat Allah. Misalnya alhamdulillah, astagfirullah, subhanallah. Kan orang beriman itu mesti menyebut nama itu. Apakah kalau misalnya sesuatu yang dia harus membaca itu, kemudian dia lagi junub, tidak boleh? Tentunya tidak. Yang tidak boleh orang junub membaca Quran dalam arti yang sesungguhnya, memegang Al-Quran atau membacanya lewat langsung dengan menghadap ke kiblat, itu namanya qiraah atau tilawah. Tidak dibenarkan.
karena dia dalam posisi junub. Dalilnya Rasulullah SAW dari hadis Ali bin Abi Thalib, kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai' illa janabah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi Rasulullah salawat dan salam atasnya untuk membaca Quran kecuali junub. Nah, membaca Al-Quran dalam arti seperti membaca yang kita sudah maklumi. Ini kan masih perbedaan, tapi lewat fikih ini yang benar, pendapat mayoritas tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Yang keempat, orang junub juga tidak boleh sholat. Sudah sebelumnya kita bahas. Yang terakhir, orang junub juga tidak boleh tawaf di Ka'bah. Karena orang tawaf berbatal wudhu saja tidak boleh tawaf, apalagi junub. Nah, dengan keterangan ini dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang yang junub masih terbatas pada larangan-larangannya. Maka hendaklah setiap kita junub bersegera mandi. Tadi Rasulullah SAW segera mandi agar yang dikhawatirkan, karena Rasulullah tidak mau menyebut nama Allah, tidak mau berzikir kecuali dalam keadaan suci. Maka Rasulullah lebih baik mandi. Antisipasinya tidak menyebut Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Kalau junub terlalu lama ditunda, misalnya junubnya pagi baru mandi menjelang zuhur, nah itu dari masa pagi sampai menjelang zuhur orang itu sebenarnya kalau mengikuti Rasulullah SAW tidak berani menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kehidupan kita suka sekali menyebut nama Allah. Nanti ada yang bersin menyebut nama Allah. Ada sesuatu yang dilihat pasti menyebut nama Allah. Banyak sekali. Makanya tidaklah ditunda oleh Rasulullah kecuali mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bab tentang mandi sudah selesai. Nanti kita akan bahas hukum-hukum tayamum. Silakan yang mau bertanya, barangkali ada yang bertanya. Apa? Wudu. Dalam masalah ini ada yang mengambil keumuman hadis tentang baca basmalah. Kullu amrin dubalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan basmalah itu tertolak atau terputus rahmatnya.
Nah, dengan hadis itu maka orang mengatakan mandi baca basmalah, wudu juga baca basmalah. Tetapi ada yang mengatakan bagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi. Apakah berwudu dengan baca basmalah? Ada. Mandi bagaimana? Nah, karena mandi itu tidak diriwayatkan dengan baca basmalah, maka para ulama ada yang mengatakan tidak baca basmalah karena masih berjunub. Tetapi keterangan yang lebih kuat adalah kalau mandi dimulai dengan baca basmalah, bukan pas wudunya. Nah, ketika mau mulai mandi kita bismillahirrahmanirrahim, cuci tangan dulu, baru cuci kemaluan, itu dimulai dengan basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang mandi janabah otomatis dia sudah wudu. Justru janabah itu untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Misalnya kan kita kalau ini wudu, kita berhadas kecil misalnya BAB atau kencing, kita wudu itu karena kita nggak suci, wudu. Nah, kalau mandi janabah itu kan hadas besar, baik karena senggama atau karena haid atau nifas, mandi kita menghilangkan hadas besar. Nah, dalam arti menghilangkan hadas besar dengan mandi kita sudah bersuci. Yang kedua, karena di dalam mandi itu ada wudunya. Jangan lupa, di dalam mandi yang syar'i ya, mandi yang wajib atau sunnah yang syar'i, ada wudunya. Di dalam mandi itu di tengah-tengah ada wudunya. Gini, dimulai dengan cuci tangan, cuci kemaluan, kemudian berwudu seperti wudunya sholat. Nah, Nabi kemudian tidak wudu lagi. Memang tidak wudu lagi. Yang mandi junub atau mandi besar tidak lagi mandi. Dimulai dengan basmalah misalnya, yang beranggapan itu pakai basmalah, mulain cuci tangan, cuci kemaluan, kalau pakai sabun bersih-bersih dulu. Nah, kemudian wudu. Wudunya seperti sholat. Habis wudu siram kepala, gosok-gosok ini, terus 3 kali membilas, sudah. Tidak perlu wudu lagi karena sudah wudu ke dalamnya. Maka orang boleh langsung sholat karena sudah suci. Begitu. Niat apa? Niat wudu. Niatnya bersuci. Iya, sudah dalam wudu. Niatnya bersuci kita. Niatnya bersuci. Orang mau mandi niatnya bersuci. Sudah otomatis tuh. Yang besar mengalahkan yang kecil. Karena wudu itu termasuk di dalam mandi itu. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.